Gitu yuk, tes. Di dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 batch 2 pengantar manajemen akan memaparkan materi pengantar manajemen tentang pengorganisasian. Nah, saya dan teman-teman dari kelas yang 6, ada saya sendiri Aristiawan dengan nomor NPM 101211130 dan teman saya Rahmal Yadi Putri dengan NPM 101211135. dan saya sendiri Ahmad Salih Hidayat dengan NPM 101221119. langsung saja kita ke materi pertama dan akan pindah ke tampilan presentasi. Oke, kita lanjut ke materi tentang pengorganisasian dari kelompok 4 batch 2. Nah, chapter 1 tentang pengertian pengorganisasian. Menurut Stoner, seorang profesor sistem manajemen di Gabelli School of Business Administration dari Fordham University pada tahun 1996, menurut dia pengorganisasian atau organizing merupakan suatu cara pengaturan pekerjaan dan pengalokasian pekerjaan di antara para anggota organisasi sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Lalu bagaimana cara mencapai tujuan sebuah organisasi yang telah direncanakan? Nah, yang paling utama ada kerjasama. Kerjasama merupakan suatu bentuk proses kerjasama dengan orang-orang untuk menentukan suatu pokok bahasan dalam suatu perusahaan serta menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah direncanakan. Menurut Hani Handoko pada tahun 1999, pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimiliki, dan lingkungan yang melingkupi. Lalu dari Dr. Andes H. Malayu SP Hasibuan, menurutnya pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, ini merupakan gambaran dari sebuah kerjasama di sebuah perusahaan. Secara keseluruhan, pengertian pengorganisasian atau organized merupakan fungsi manajemen yang mengikuti perencanaan. Fungsi ini meliputi sinkronisasi dan kombinasi sumber daya manusia, fisik, dan keuangan terjadi. Ketiga sumber daya ini menjadi sangat penting untuk mendapatkan hasil yang optimal. Lanjut kepada yang kedua adalah prinsip perorganisasian. Perorganisasian secara efektif. Untuk dapat melakukan fungsi perorganisasian secara efektif, seorang manajer sebaiknya memiliki pedoman tertentu sehingga mereka dapat mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan keputusan yang diambil tersebut. Untuk mencapai tujuan dalam perorganisasian diperlukan prinsip-prinsip. Ada 5 prinsip perorganisasian. Yang pertama adalah prinsip spesialisasi kerja. Keuntungan dari spesialisasi pekerjaan atau pembagian kerja ini adalah meningkatnya produktivitas dan dapat melakukan pekerjaan dengan efisien karena setiap karyawan melakukan tugas yang sama setiap harinya sehingga kecepatan kerja dan kualitas kerja dapat terjaga dengan baik. Yang kedua, prinsip otoritas atau wewenang. Semua fungsi, tugas, wewenang, dan hubungan antara manajer dan bawahannya terus didefinisikan dan ditentukan secara jelas. Yang ketiga adalah prinsip rantai komando. Rantai komando merupakan konsep penting untuk membangun suatu struktur organisasi yang kuat. Rantai komando atau chain of command dapat diartikan sebagai garis
kewenangan tanpa putus yang membentang dari puncak manajemen ke karyawan, level terendah, serta menjelaskan siapa yang harus bertanggung jawab dan melapor kepada siapa. Jadi, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa rantai komando adalah aliran pelaporan. Yang keempat adalah prinsip pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang merupakan salah satu hal yang penting dalam organisasi. Tanpa adanya pendelegasian wewenang, seseorang manajer harus mengerjakan sendiri semua pekerjaannya. Keberhasilan seorang manajer pada dasarnya sangat tergantung pada kemampuan untuk mendelegasikan wewenang dan pekerjaan kepada bawahannya. Yang kelima adalah prinsip rentang kendali. Rentang kendali atau sering disebut juga dengan rentang manajemen adalah jumlah karyawan atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang atasan dalam satu waktu. Atasan yang dimaksud tersebut adalah berupa seorang supervisor atau manajer. Lanjut pada chapter ketiga, yaitu struktur organisasi atau organizing structure. Selmerhorn pada tahun 1996, struktur organisasi adalah sebuah sistem tugas, alur kerja, hubungan pelaporan, dan saluran komunikasi yang dikaitkan secara bersama dalam pekerjaan individual maupun kelompok. Struktur organisasi dalam sebuah organisasi biasanya digambarkan dalam bentuk bagan struktur organisasi, yaitu suatu diagram yang menggambarkan peraturan posisi pekerjaan dalam organisasi yang diantaranya juga termasuk garis komunikasi dan wewenangnya. Bentuk-bentuk struktur organisasi yaitu ada 3, yaitu struktur organisasi fungsional, struktur organisasi divisional atau berdasarkan produk atau pasar, dan yang terakhir yaitu struktur organisasi matriks. Di sini ada macam-macam bentuk struktur organisasi, yaitu pertama, organisasi lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Bentuk lini juga disebut bentuk lurus atau bentuk jalur. Bentuk ini merupakan bentuk yang dianggap paling tua dan digunakan secara luas pada masa perkembangan industri pertama. Ciri-ciri organisasi lini. Yang pertama, hubungan antara pimpinan dan bawahan masih bersifat langsung melalui satu garis wewenang. Kedua, selain top manager di bawahnya hanya sebagai pelaksana. Yang ketiga, jumlah karyawan yang sedikit. Yang keempat, sarana dan alatnya terbatas. Yang kelima, bentuk lini pada perusahaan perseorangan. Pemilik perusahaan adalah sebagai top manager. Dan yang terakhir, organisasi kecil. Yang kedua ada organisasi lini dan staf. Adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang dalam organisasi ini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan bawahnya. Sekian dan terima kasih. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat. Maaf bila masih banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.